Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Genbi yang ada di rumah. Buat kamu yang lagi penasaran terkait beasiswa Bank Indonesia atau lagi nungguin dan juga on progress terkait pemberkasan beasiswa Bank Indonesia dan sekaligus juga buat kalian awardee beasiswa Bank Indonesia, kali ini ketepatan podcast dari Genbi Malang Get You Know About Program Scholarship Bank Indonesia bakalan ngupas tuntas terkait pendaftaran beasiswa Bank Indonesia sekaligus bakalan nge-reply question box dari teman-teman yang udah di Q&A Genbi Malang. So aku juga mau ingetin untuk teman-teman semuanya selalu on point dan juga stay tune terus di IG Genbi Malang dan juga Bank Indonesia _Malang. So kali ini juga aku dibarengi juga dengan Mas Agdisna. Halo Mas Agdisna, apa kabar? Halo Alfani, alhamdulillah baik. Oke, boleh say hello dulu sama Sobat Genbi yang ada di rumah. Halo Sobat Genbi. Nah, mungkin untuk lebih dekat ya teman-teman, kita bakalan perkenalan lebih dahulu sama Mas Agdisna. Oke guys, perkenalkan nama aku Agdisna Asfahani di sini. Alhamdulillah aku juga salah satu penerima Bank Indonesia Malang tahun 2022 dan insya Allah hari ini kita akan sharing-sharing bagaimana sih Bank Indonesia, juga bagaimana teman-teman yang harus dipersiapkan mungkin bagi teman-teman yang belum pernah menerima Bank Indonesia Malang, menerima beasiswanya. Jadi kita akan bahas kupas tuntas juga pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang udah dihimpun di Instagram Genbi Malang. Oke, berarti Mas Agdis ini merupakan awardee beasiswa Bank Indonesia pada tahun berapa Mas? Pada tahun 2022. Iya, jadi kita berdua adalah salah satu awardee yang nantinya juga akan bahas terkait seputar penerimaan beasiswa Bank Indonesia pada tahun ini. So juga mungkin ini ya saya lihat sumringah banget nih Mas, seri-seri banget wajahnya. Kira-kira udah berapa digit nih yang udah dapat TF-an dari BI Malang? Waduh, kalau masalah digit nih kita spill di sini nanti makin ngiler nggak sih teman-teman buat join. Jadi teman-teman semangat pejuang Sobat Genbi, pejuang rupiah. Stay tune di Instagram kita Genbi Malang, juga Instagram Bank Indonesia Malang. Kita akan sharing-sharing di sana bagaimana timelinenya. Jadi apa-apa yang bakal dipersiapkan kita bahas tuntas di sini. Iya, emang bener banget ya Mas. Kalau berbicara tentang beasiswa Bank Indonesia ini emang worth it banget dan benefitnya emang nggak main-main. Emang kalau kita lihat ya vibes anak Genbi kalau setelah cairan pertama dan kedua itu kayak fresh, rasanya lebih plong dan seger gitu. Kayak ya. ada manis-manisnya gitu. Iya, kayak aku ya Mas. Oke. Kita sebelum membahas terkait Q&A dari teman-teman, kita intermezzo dulu nih Mas. Apa sih beasiswa Bank Indonesia itu? Oke. Sesuai dengan apa yang namanya beasiswa Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia memberikan bantuan pendanaan khususnya bagi mahasiswa terpilih, di mana pendanaan tersebut berupa dana secara langsung ya untuk biaya pendidikan. Untuk nominalnya masing-masing program memiliki nominal masing-masing, memiliki kebijakan masing-masing. Dan insya Allah kami dari para penerima Bank Indonesia pun juga terbantu dengan beasiswa tersebut untuk menunjang bagaimana kita berkuliah. Oke, berarti beasiswa Bank Indonesia ini emang dari pihak pusat juga itu concernnya pada bidang pendidikan melalui beasiswa Bank Indonesia ini. Benar. Sekaligus juga meringankan beban mahasiswa ya dalam penunjang kehidupan sehari-hari. Dari sisi finansial juga. Gitu kan. Dan juga tentunya kan seputar beasiswa Bank Indonesia, otomatis kita bakalan rekrut nih menjadi anggota Genbi. Nah, Genbi itu apa sih Mas? Apakah generasi Bank Indonesia atau generasi apa ini kira-kira Mas? Genbi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin memang memiliki minat untuk join jadi penerima Bank Indonesia pasti sudah tahu nama Genbi. Tapi jarang yang tahu kepanjangan Genbi itu apa. Banyak orang bilang lo Genbi itu adalah generasi Bank Indonesia. Padahal nyatanya teman-teman, Genbi itu memiliki kepanjangan generasi baru Indonesia. Ingat, generasi baru Indonesia. Jadi bukan generasi Bank Indonesia toh. Oke, buat Genbi sendiri itu apa sih Genbi itu? Apakah Genbi itu adalah organisasi yang berbeda dengan penerima beasiswa Bank Indonesia? Atau kayak gimana? Atau lembaga sendiri? Atau saingannya Bank Indonesia atau? Oke. Jadi Genbi sendiri itu adalah sebuah komunitas perkumpulan mahasiswa penerima Bank Indonesia, penerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi kita semuanya
untuk penerima beasiswa Bank Indonesia akan dihimpun dalam sebuah komunitas. Disebut komunitasnya adalah Generasi Baru Indonesia. Di sana kita gak cuma dapat benefit dengan tentang finansial aja ya, tentang uang aja. Tapi pada organisasi tersebut, mohon maaf, pada komunitas tersebut, kita juga akan banyak kegiatan yang secara eksklusif hanya bisa teman-teman dapatkan di Genbi. Khususnya kalau kita bahas di sini adalah Genbi Malang. Oke, tadi kita sudah intermezzo mengenai beasiswa Bank Indonesia sekaligus apa sih itu Genbi. Next kita bakalan switch ke Q&A yang sudah teman-teman tanyain di kolom box di IG Genbi Malang. So yang pertama, syarat dan ketentuan beasiswa BI. Apakah ada minimal dan maksimal semester, kota dari penerimaan BI, dan juga prodi prioritas, Mas? Monggo untuk langsung dijawab. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke jawabannya ya, mungkin aku perlu disclaimer terlebih dahulu bahwasanya apa yang kita sharingkan pada hari ini ataupun pernyataan apapun yang keluar pada hari ini adalah pengalaman kami dari awal penerimaan beasiswa pada tahun 2022, bagaimana mekanisme dan lain sebagainya. Namun kita masih belum bisa menjamin apa yang kita sharingkan pada hari ini akan juga terjadi terulang pada tahun ini. Apakah syarat dan ketentuan juga mekanisme wawancara maupun seleksi dan sebagainya itu sama dengan tahun ini, kita masih belum bisa menjamin itu. Tapi insya Allah ini cukup membantu teman-teman sih, kiranya sedikit persiapan yang bisa teman-teman cicil mulai dari hari ini sampai nanti ada keluar bagaimana timeline, mekanisme yang akan kita ketahui pada insya Allah semoga tahun ini segeralah ya. Iya, karena kan emang banyak Mas kayak pertanyaan nih di Genbi lain udah buka nih, bener. Indonesia di wilayah lain udah buka nih, Genbi Malang kapan? Iya, paling apalagi kemarin sempet booming gitu loh, banyak banget awal-awal pada nanyain itu pas Genbi Jatim udah buka, kita sendiri belum buka, terus loh ini gimana kok beda, kok kampus ini nggak ada, kok kampusku nggak ada gitu. Iya benar, jadi kita juga sebagai anggota Genbi nggak tahu nih gitu kan Mas, kapan fix dari timeline yang nantinya akan penerimaan beasiswa baru di tahun ini. Oke, tadi kan kita udah bahas terkait ini Mas, bagaimana minimal dan maksimal dari semester ini. Apakah mahasiswa baru boleh apply atau mahasiswa akhir yang lagi skripsian boleh ikutan juga atau gimana? Oke, jadi pada persyaratannya mungkin mulai dari awal ya. Tadi masih disclaimer terlebih dahulu. Mulai pada persyaratan yang pertama, yang paling utama yaitu adalah teman-teman harus sebagai mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif itu adalah mahasiswa yang memang sedang menempuh perkuliahan, tidak sedang dalam masa cuti ataupun tidak sedang dalam sanksi perkuliahan seperti itu. Jadi teman-teman yang cuti, mohon maaf mungkin pada akhir ini Minang kalau cuti, jadi teman-teman nggak bisa apply beasiswa pada tahun ini ya, karena memang mahasiswa aktif seperti itu. Untuk persyaratan yang kedua yaitu ada syarat minimalnya nih. Syarat minimalnya adalah teman-teman minimal harus sudah menempuh 40 EKS atau setara dengan 3 semester. Jadi minimal teman-teman sudah menempuh 3 semester. Khususnya kalau pendaftaran pada tahun ini sih teman-teman berarti memasuki semester keempat ya berarti ya. Jadi buat teman-teman maba, mohon maaf sekali, teman-teman mungkin bisa apply beasiswanya atau pendaftarannya pada tahun depan. Ya, semoga rezeki teman-teman di tahun depan. Iya, seperti itu. Berarti untuk kalian maba jangan khawatir. Waktunya kalian untuk memperbanyak benar. komunitas, organisasi, dan juga prestasi tentunya. Oke Mas, terkait kota penerimaan, kira-kira apakah setiap universitas ini memiliki sama kotanya atau berbeda-beda? Oke, bahas mengenai kuota ya. Jadi Genbi Malang itu di bawah naungan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Malang. Dan tidak semua kampus di Malang, kita sudah ketahui ya bahwasannya Malang itu adalah kota pendidikan. Ada banyak banget universitas di Malang, ada Gunadarma, ada Brawijaya, UIN, ITN, dan lain sebagainya. Namun memang tidak semua kampus di Malang itu bermitra dengan Bank Indonesia Malang. Buat teman-teman yang belum tahu nih, Genbi Malang sendiri atau penerimaan beasiswa Bank Indonesia Malang ini menaungi 4 komisariat. Kita menyebutnya komisariat ya di Genbi ya. Atau kita bisa sebut juga 4 kampus, 4 universitas. Di antaranya adalah Universitas Negeri Malang, Universitas Brawijaya, Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim ya. Dan kita juga punya saudara yang paling jauh di Python Probolinggo sana, yaitu di Universitas Nurul Jadi. Seperti itu.
Oke, berarti untuk kuotanya berapa nih Mas? Oke, oh iya, kuotanya belum tadi ya. Jadi dari 4 komisariat itu juga punya kuota masing-masing loh. Jadi tiap kampusnya memang berbeda-beda. Khususnya untuk Universitas Negeri Malang, Universitas Brawijaya, dan UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki kuota 75 mahasiswa. Khususnya pada tahun kemarin ya. Ya semoga pada tahun ini barangkali kita bisa positive thinking menambah ya jadi 100. Ya, amin jadi 100, ya. 200. Semakin senang nih Amin, amin. yang terbantu. Jadi untuk 3 kampus tersebut kita dapat kuotanya sebanyak 75. Dan khususnya untuk dari yang paling jauh nih saudara kita dari kampus swasta itu Universitas Nurjadid dapat kuota sebanyak 50. Jadi teman-teman memang dari 4 komisariat itu aja udah menjawab pertanyaan, emang cuma mahasiswa negeri aja ya? Cuma kampus negeri aja ya? Cuma UB, UIN atau UM aja ya? Enggak dong. Teman-teman dari universitas swasta pun selama itu bermitra dengan Bank Indonesia, insya Allah mahasiswanya juga bisa menerima beasiswa Bank Indonesia. Seperti itu. Oke. Jadi kuotanya berbeda-beda sesuai dengan kapasitas dan juga mungkin istilahnya universitas masing-masing kali ya Mas. Oke, next. Kira-kira kan di BI ini atau beasiswa Bank Indonesia ini ada yang namanya program prioritas sama program non prioritas. Kira-kira apa sih itu Mas? Apakah cuma prioritas aja yang bisa daftar atau bagaimana? Oke, jadi teman-teman kalau udah banyak mengulik-ngulik terkait Genbi atau beasiswa Bank Indonesia, pasti teman-teman udah familiar dengan program studi prioritas. Hah, program studi prioritas artinya nggak semua prodi bisa daftar dong. Waduh, aku bukan prodi prioritas ternyata. Setelah aku cek, aku dari FIS atau ilmu sosial. Aduh, ternyata aku nggak masuk program prioritas, nggak bisa daftar. Nggak dong. Jadi memang kita di Genbi buat teman-teman yang baru tahu nih, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang baru tahu. Teman-teman yang baru tahu, jadi di beasiswa Bank Indonesia ini ada semacam prodi prioritas. Yaitu prodi yang diutamakan akan diterima menerima beasiswa Bank Indonesia. Ada sekitar 16 prodi. Wah, kalau suruh nyebutin aku nggak hafal sih. Salah satunya ada aku dari matematika. Karena kita bukan rektor ya. Bukan rektor kita. Jadi ntar 16 program studi itu nanti bakalan ada di IG. Benar. Juga nanti ada beberapa program non prioritas. Benar. Jadi oke, aku lanjutkan ya untuk program studi dari 16 program studi prioritas itu nanti memang memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk diterima di beasiswa Bank Indonesia. Namun apakah artinya prodi yang tidak masuk prodi prioritas ini tidak bisa mendaftar? Nggak begitu teman-teman. Memang secara dihitung kalau probabilitasnya berbeda. Teman-teman yang prodi non prioritas akan lebih struggling mau seleksi, akan lebih sedikit peluangnya, kerja kerasnya juga lebih banyak, tapi juga berkemungkinan untuk diterima seperti itu. Mungkin Alpa nih ada temen nih, kalau ada temen terkait Genbi yang di luar prodi non prioritas yang teman-teman ini malah keterima gitu. Salah satunya. Wah, ternyata malah Alpa nih sendiri. Program non prioritas di UIN. Mungkin Alpa nih dari prodi mana Alpa nih? Aku prodi HKI. HKI, apa tuh HKI? Hukum Keluarga Islam. Oh, oke. Jadi salah satu program studi yang memang non prioritas, tapi ketika itu aku karena kemauan besar ya, aku ikuti benar. sosialisasinya, aku ikuti sosialisasi dari kampus, dari Genbi, dan alhamdulillah aku dapat poin yang dimana itu non prioritas boleh berkesempatan mendaftar ya, walaupun dengan catatan kotanya emang sedikit nih, hanya sekitar 25% dari 75%. Sehingga ya dari sekarang ya emang niatnya itu harus diperbaiki lagi. Benar. Niatnya itu harus tulus, ikhlas dan lain sebagainya yang ya kita nggak tahu ya ini rezeki siapa. Benar. Ternyata terbukti loh, ini ada contoh nyatanya langsung, sampel nyatanya langsung loh. Anak dari beasiswa Bank Indonesia yang ternyata berasal dari prodi non prioritas. Iya, dan ternyata memang benar keterima, ini bukti nyata bahwasanya teman-teman yang di luar prodi non prioritas pun juga berkesempatan untuk daftar. Sebelum kita tutup ya, mungkin aku benar-benar pengen banget ya jawab pertanyaan yang sering benar-benar terngiang-ngiang di kupingku. Kapan ini Bank Indonesia Malang mengadakan oprek, kok Bank Jatim, bukan Bank Jatim, mohon maaf, Bank Indonesia wilayah Jatim sudah oprek. Aduh, kok kampusku nggak ada. Jadi teman-teman tetap stay tune di Instagram Bank Indonesia Malang. Instagramnya itu bank_Indonesia_Malang. Juga stay tune juga di Instagram kami Genbi Malang.
Nanti insya Allah akan segera kita spill bagaimana timeline dan mekanisme pada tahun ini. Dan mungkin ini eksklusif ya, aku umumkan, kita harapkannya ini harapan aja ya, eksklusif aku umumkan di podcast ini bahwasanya semoga kita sangat-sangat berharap semoga pada tahun ini segeralah ya, di akhir bulan Februari kita akan segera up bagaimana timeline dan mekanisme penerimaan beasiswa Bank Indonesia pada tahun ini. Itu aja mungkin. Oke. Jadi untuk kalian semuanya tetap semangat, kita tunggu pendaftaran di GNB Malang. Dan juga Mas, untuk terakhir closingan kita mau jargon dulu. Oke. Karena GNB Malang ini ada jargon baru. Benar. Ntar kalau misalnya aku bilang GNB Malang, banyak aksi, muda berdedikasi. Arek ngalam, boys le. Oke ya Mas. Oke. Kita hitung bersama-sama ya, yang di rumah juga ikutin. 1, 2, 3. GNB Malang. Banyak aksi, muda berdedikasi. Arek ngalam. Boys le. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.